Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PCR real-time. PCR real-time adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jumlah DNA atau RNA dalam sampel. Alat yang digunakan untuk mengukur qPCR disebut mesin PCR real-time. Cara penggunaan PCR real-time: yang pertama persiapan sampel, yang kedua menjalankan qPCR, yang ketiga analisis data. Selanjutnya, fungsi dari bagian PCR real-time yang pertama ada thermocycler. Thermocycler adalah bagian yang mengontrol suhu dan waktu reaksi PCR. Thermocycler memiliki 3 tahap utama. Yang pertama, denaturasi, annealing, dan ekstensi. Denaturasi itu pemisahan untai ganda menjadi untai tunggal. Kalau annealing itu menginginkan primer menempel pada untai DNA tunggal. Ekstensi itu memungkinkan tak DNA polimerase memperpanjang primer menghasilkan DNA baru. Nah, selanjutnya di sini ada bagian sistem optik. Sistem optik mendeteksi fluoresensi yang dihasilkan oleh probe selama reaksi PCR. Probe adalah oligonukleotida berlabel fluoresen yang mengikat urutan DNA spesifik. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dari software. Software digunakan untuk mengontrol thermocycler, menganalisis data, dan menampilkan hasil. Selanjutnya di sini ada microplate. Microplate adalah wadah yang berisi sampel dan master mix. Microplate memiliki 69 well yang memungkinkan banyak sampel diuji staging. Dan yang selanjutnya di sini ada customable. Customable yang dibutuhkan untuk PCR real time termasuk primer, probe, tak DNA polimerase, dan master mix dan microplate. Yang pertama ada primer, oligonukleotida yang mengikat urutan DNA spesifik. Selanjutnya probe, oligonukleotida berlabel fluoresen yang mengikat urutan DNA spesifik. Selanjutnya ada tak DNA polimerase, enzim yang memperpanjang primer menghasilkan DNA baru. Dan ada pula master mix, campuran reagen yang diperlukan untuk reaksi PCR. Yang terakhir ada microplate, wadah yang berisi sampel dan master mix. Selanjutnya ada kalibrasi PCR real time. Kalibrasi PCR real time adalah proses yang memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan konsisten. Kalibrasi harus dilakukan secara berkala, biasanya setiap bulan atau setiap kali ada perubahan pada mesin PCR real time, seperti mengganti lampu atau detektor. Selanjutnya, langkah-langkah umum yang mengkalibrasi PCR real time. Yang pertama, siapkan bahan kalibrasi. Bahan kalibrasi adalah standar yang diketahui konsentrasinya. Yang kedua, pilih program kalibrasi. Mesin PCR real time memiliki berbagai program kalibrasi seperti kalibrasi fluoresensi dan kalibrasi melting cross. Yang ketiga, jalankan kalibrasi. Masukkan bahan kalibrasi ke dalam mesin PCR real time dan tekan tombol start. Yang keempat, analisis data. Mesin PCR real time akan menghasilkan data berupa grafik atau tabel. Data ini dapat menganalisis menggunakan software, Presspan atau software khusus untuk PCR real time. Selanjutnya, troubleshooting PCR real time. Yang pertama, amplifikasi tidak efisien. Bisa dengan periksa primer terhadap urutan target, memastikan ada tidaknya kesalahan pada basa, periksa konsentrasi dan kualitas DNA atau RNA template. Jika sinyal latar belakang tinggi, pastikan menggunakan master mix, air, dan reagen steril. Optimalkan konsentrasi primer pada probe. Selanjutnya, untuk pembacaan data hasil analisis PCR real time. Yang pertama, buka file data. File data PCR real time biasanya disimpan dalam format CSV, TXT, atau XLSX. Buka file data dengan software preset, misalnya Microsoft Excel atau software khusus untuk analisis PCR real time, misalnya BioRed, CVX Manager, Thermofane. Yang kedua, pahami kolom data. Yang ketiga, visualisasi data. Yang keempat, interpretasi data dan kesimpulan. Yang selanjutnya ada PCR Jailbase. PCR Jailbase adalah metode amplifikasi DNA yang menggunakan gel agarose untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah umum untuk menggunakan PCR Jailbase. Yang pertama, persiapan sampel DNA diekstrak dari sumbernya seperti sel, jaringan, atau virus. Yang kedua, menjalankan PCR. Yang ketiga, elektroforesis gel. Yang keempat, analisis data. Selanjutnya ada fungsi dari bagian PCR Jailbase. Yang pertama ada thermocycler, adalah bagian yang mengontrol suhu dan waktu reaksi PCR. Nah, di sini ada gel agarose. Gel agarose adalah matriks yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Gel agarose dibuat dengan mencampurkan agarose bubuk dengan buffer TAE. Selanjutnya ada pewarna DNA. Pewarna DNA digunakan untuk memvisualisasikan fragmen DNA setelah elektroforesis. Beberapa pewarna DNA yaitu Ethidium Probing, SCBRC, Gel Red,
Nidorin Green, dan Quick Blue Non-Fluorescence. Nah, di sini ada elektroforesistang. Elektroforesistang adalah wadah yang digunakan untuk menjalankan elektroforesis. Elektroforesistang ini berisi buffer THE dan elektroda. Yang selanjutnya itu ada UV Transimulator, digunakan untuk memvisualisasikan fragmen DNA yang diwarnai dengan ethidium bromide. Yang terakhir ada Gel Documentation System, digunakan untuk mengambil gambar dan menganalisis hasil elektroforesis. Kalibrasi PCR gel base ini, proses menentukan jumlah DNA dalam sampel dilakukan dengan membandingkan intensitas pita DNA pada gel dengan intensitas pita DNA standar. Langkah yang pertama itu, siapkan larutan DNA standar, jalankan PCR pada larutan DNA standar dengan sampel DNA, pisahkan produk PCR pada gel agarose, dan visualisasikan pita DNA dengan pewarna DNA seperti SYBR Green atau ethidium bromide. Troubleshootingnya itu tidak ada pita pada gel itu. Yang pertama, primer tidak cocok, pastikan primer dirancang dengan benar dari ukuran DNA target. Jika DNA template tidak ada atau berkualitas rendah, periksa kembali ekstensi DNA dan pastikan DNA template murni dengan bebas dari kontaminasi. Selanjutnya ada pembacaan data hasil analisis PCR gel base. Visualisasi pita DNA, gunakan transimulator UV untuk memvisualisasikan pita DNA pada gel agarose. Yang kedua, analisis intensitas pita DNA, gunakan perangkat untuk densitometer untuk mengukur intensitas pita DNA. Interpretasi hasil analisis PCR gel base dapat digunakan untuk menentukan keberadaan DNA target pada sampel, memperkiraan jumlah DNA target dalam sampel, membandingkan jumlah DNA target dalam sampel yang berbeda, dan mendeteksi mutasi DNA.